Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang analisa logika kerusakan untuk perangkat eh, di komputer ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas kerusakan komputer di bagian-bagian tertentu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke yang lain ya. Jadi kemarin itu kita bahas kerusakan di hardware, hard disk ya, atau mungkin RAM. Nah, sekarang kita coba mempelajari kerusakan-kerusakan yang eh, lain ya, yang seringkali kita temui saat kita mengoperasikan komputer. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang kerusakan hardware PC yang menampilkan blue screen. Ya, ini blue screen itu eh, kerusakan yang ditakuti banyakkan orang pengguna komputer ya, karena begitu blue screen muncul ya sudah mau nggak mau komputer harus dimatikan. Dan blue screen ini juga nggak jelas ya, disebabkan karena eh, RAM bisa, disebabkan karena hard disk juga bisa, disebabkan karena ya, hal yang lain juga bisa ya. Makanya ini sangat menarik sekali untuk dibahas, dan saya akan mencoba mengulasnya ya, sesuai dengan apa yang sering saya temui. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini seperti biasa, kalau kita menghadapi kerusakan komputer harus tenang dulu ya, pikirannya fresh sehingga tidak eh, merasa tertekan ya. Kalau tertekan biasanya kita dalam menganalisa itu bisa salah menduga atau salah membuat keputusan. Jadi makanya kita harus smile dulu ya. Pikirannya tenang dulu, lalu kita tangani kerusakan dengan uh, apa? Tenang ya. Tentunya dengan logika analisa kerusakan ini akan jauh lebih membuat kita lebih baik lagi dalam membuat keputusan ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini sesuai topik yang saya sampaikan, kita sering mengalami atau mungkin Anda pernah atau mungkin belum ya. Pasti akan nemui seperti ini. Komputer kita tahu-tahu full screen gitu aja. Ya. Jadi kondisi awal komputer dapat menampilkan Windows bekerja dengan normal. Lalu kondisi tidak normalnya terjadi saat sistem operasi Windows mengalami kesalahan error. Ya, error sebenarnya. Jadi nggak terus rusak komponen, tapi hanya error aja, sehingga sistem operasi terpaksa dihentikan, harus di stop. Nah, gejala yang muncul ya, gejala ini karena ini efek sampingnya ya. Jadi gejala itu efek yang ditimbulkannya. Tahu-tahu muncul blue screen atau sebagian menyebutnya blue screen of death ya, BSD. Layar biru kematian ya, ini menakutkan namanya ya. Disingkat BSOD, BSOD, blue screen of death. Nah, memang blue screen itu begitu muncul komputer harus dimatikan, mau nggak mau dimatikan karena sudah nggak bisa dioperasikan lagi. Ya, semua sudah nggak ngerespon, maka harus dimatikan. Nah, hal yang mungkin menjadi penyebabnya itu juga beragam ya. Bisa VGA, bisa RAM juga bisa, hard disk pun juga bisa ya. Jadi saya akan coba tiga pendekatan ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini saya mencoba menggunakan pendekatan dari tiga komponen ini, sesuai dengan yang sering saya alami ya. Jadi tiga komponen ini yang uh, bisa menimbulkan kerusakan blue screen, dan apa yang saya bahas ini bukan karena hanya saya mengalami, tapi juga pesan yang muncul di blue screen itu sendiri ya. Jadi blue screen sebenarnya memberikan pesan.
Jadi bukan semata-mata apa yang saya alami, tapi memang blue screen-nya memberikan informasi ke kita, ini loh rusaknya gitu. Nah, cuman kita aja begitu blue screen, nah kita sudah down ya. Jadi kita nggak sempat terpikir untuk membaca pesan apa yang diberikan oleh komputer melalui layar blue screen ini sendiri. Nah, ini kita coba bahas ya. Ya, yang penting kita menyadari bahwa komputer itu pada saat blue screen itu sebenarnya memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi. Itu konsepnya ya. Jadi begitu muncul blue screen kan mesti ada banyak tulisan ini ya. Nah, ini sebenarnya informasi bagi kita dari komputer tentang kerusakan apa yang sedang terjadi. Nah, itu konsepnya. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita mulai dari sistem komputer dulu ya. Jadi kita memahami sistem komputer akan bisa memahami kerusakan atau blue screen itu sendiri. Ya. Baik, kita coba pendekatannya dari memahami sistem komputer itu sendiri ya. Jadi sistem komputer itu ada input, ada proses, ada output. Inputnya itu tadi sudah saya singgung tentang hard disk ya. Kadangkala blue screen muncul karena itu loh apa namanya, flash disk. Flash disk kita ternyata error, itu juga bisa blue screen. Jadi bisa karena input akhirnya prosesnya terjadi error. Nah, tadi kan disebutkan blue screen sebenarnya error gitu aja. Error karena input bisa hard disk, flash disk pun juga bisa. Mungkin flash disk kita sudah mulai nggak bisa kebaca, kadang kebaca kadang enggak. Lah itu hati-hati, karena saat kebaca mungkin normal, begitu nggak kebaca padahal sudah sempat terpasang, akhirnya komputer tidak bisa membaca ulang, blue screen ya. Karena ada data yang tersimpan yang tidak jelas, padahal itu dari flash disk tadi itu ya. Sama dengan hard disk. Hard disk itu ternyata mungkin error ya, error saat kita install, terus error, korup, jadi blue screen bisa jadi. Kemudian sisi lain di proses itu ada RAM ya, memori. RAM-nya panas lalu tiba-tiba rusak, blue screen, bisa jadi blue screen. Jadi data yang dari hard disk atau flash disk itu biasanya disimpan oleh CPU ke RAM ya. Begitu RAM-nya yang sudah tersimpan tadi itu tersimpan data dari flash disk atau hard disk itu dibaca ulang oleh prosesor, ternyata kok hilang. Nah, ini error, blue screen lah yang muncul ya. Atau juga output itu di sini ada monitor VGA ya. VGA itu sebenarnya juga sering dibaca oleh prosesor dalam menampilkan gambar demi gambar, baris demi baris, vertikal, horizontal. Nah, itu semua ada data backupnya. Walaupun di VGA itu juga ada RAM atau memori internalnya VGA, namun proses pembacaannya data itu dari prosesor juga ya. Jadi tetap informasi itu dari prosesor, entah itu informasi dari hard disk atau flash disk ya. Dan tentunya backup data flash disk tadi itu dalam memori ya. Kalau mau ditampilkan ke VGA juga tetap harus pakai atau melalui prosesor. Nah, bisa jadi VGA-nya tidak bagus ya, mungkin slotnya tidak pas lagi ya, tidak sesuai. Jadi soket VGA atau slot VGA sudah enggak bagus kontaknya misalkan. Komunikasi antara prosesor dengan VGA sudah terganggu, error. Data tadi ditampilkan pada alamat 123. Nah, ini data yang kedua mau dimasukkan lagi, tentunya kan alamat 123
4. Nah, ternyata 1, 2, 3-nya hilang, nggak tahu kemana. Ini juga error. Blue screen lagi. Jadi blue screen itu memang eh, penyebabnya macam-macam. Tapi kalau kita mampu memahami sistem komputer dengan mudah, kita bisa memahaminya dengan mudah pula, karena pada dasarnya aliran data dari input proses output, ya, input proses disimpan sementara ke memori, tampilkan ke output. Inilah yang kalau terjadi satu di antara tiga bagian ini, ya tentunya akan mengalami yang namanya blue screen. Ya, jadi blue screen itu error data, ya, sehingga yang namanya prosesor kehilangan jejak. Tadi itu mau ditampilkan kok tidak ada lagi, ya itu error, ya. Jadi flash disk semula kebaca, datanya kadung kesimpan ke RAM, lalu tampilkan ke VGA, lalu prosesor mau ngambil lagi data berikutnya, ternyata flash disknya sudah nggak kedetek lagi, lah ini jadi error dan sebagainya lah, ya. Sehingga intinya ada error dalam proses program atau proses tertentu, ya. Mungkin baca data, menampilkan data, atau mungkin proses dalam aplikasi, menjalankan aplikasi tertentu, itu juga bisa menimbulkan blue screen. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ilustrasi lebih luas lagi, ya, seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Jadi PC block diagram itu di sini ada CPU atau prosesor, lalu di sini ada video, ya, berarti ini VGA karena terhubung ke monitor. Lalu di sini ada RAM, ya, lalu di bawahnya di sini ada hard disk, ada floppy disk, ada tentunya ada juga yang lain, ya, mungkin flash disk atau yang lain, ya. Nah, dari tiga bagian ini semua dikendalikan oleh prosesor, mulai dari membaca hard disk, misalkan ini prosesor akan nyimpen lebih dulu data tersebut di RAM. Jadi makanya kalau misalkan kita buka flash disk, data sudah dibaca dan tampil di layar monitor, flash disk kita lepas tidak masalah karena data itu masih di dalam RAM. Nah, itu. Tapi begitu kita menyimpan lagi, ya ini flash disk atau hard disknya harus terpasang, kalau tidak error, ya. Ini menunjukkan bahwa setiap proses editing data itu selalu lewat RAM. Nah, apa yang ada di dalam RAM itu akan ditampilkan di monitor, sehingga kita bisa ngedit, kita bisa mengoperasikan komputer. Nah, salah satu di antara tiga ini kok terjadi masalah, nah, biasanya akan muncul blue screen, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini lebih ke hardware, ya. Jadi ada mainboard, lalu di sini ada CPU atau prosesor, di sini ada VGA, lalu di sini ada RAM, lalu di sini ada IDE atau hard disk. Ya, tentunya bisa terhubung ke flash disk dan lainnya untuk penyimpanan data. Intinya adalah tiga komponen ini, ya, hard disk, RAM, VGA. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh prosesor. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, sebelum ke prosesor, di sini ada NOT bridge yang akan men-switch, ya. Prosesor ini akan baca hard disk, maka NOT bridge akan menghubungi short bridge untuk bisa membaca hard disk. Data di dalam hard disk sudah dibaca oleh prosesor, disimpan sementara lewat RAM, maka minta bantuan NOT bridge untuk membuka akses ke RAM. Apa yang ada di dalam RAM akan bisa ditampilkan oleh VGA, ya, AGB misalkan. Ini men-switch antara prosesor dengan AGB. Jadi memang mereka bergantian sesuai NOT bridge dan short bridge yang terpasang. Maka
proses editing itu bisa berjalan. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini sudah masuk ke tampilan blue screen sekarang ya. Kerusakan PC blue screen video graphic adapter ya. Blue screen menyertakan pesan interrupt request ya, not less or equal. Jadi nggak ada atau nggak sama, nah, gitu. Ya, di sini interrupt request not less or equal. Jadi tidak ada atau tidak sama. Nah, seperti yang saya singgung tadi, begitu datanya semula ada, terus lalu kok tiba-tiba tidak ada. Nah, ini komputer jadi bingung ini loh. Ini mau tampilkan lagi kok nggak ada. Alamat yang tadi itu ada kok sekarang nggak ada. Atau data tadi yang semula ada kok nggak ada. Nah, ini akan terjadi blue screen ya. Jadi di sini ada interrupt request not less atau not equal. Nggak ada atau nggak sama ya, sudah blue screen ya, terjadi miss di situ. Nah, ini mesti kita sikapi positif pesan-pesan dari blue screen itu sendiri ya. Sedemikian hingga kita bisa mengatasi dengan baik ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ciri-cirinya ya. Jadi ada interrupt request. Interrupt request ini berarti proses interaksi prosesor dengan perangkat lain. Nah, biasanya interrupt request itu ada pada video grafik. Jadi video itu ada proses untuk menampilkan saat tertentu komputer akan menampilkan data pada alamat 123 misalkan ya. Nah, kemudian ada data lagi yang mau ditampilkan, berarti dia melakukan istilah interrupt request. Jadi memberikan interupsi gitu ya, untuk menampilkan gambar berikutnya. Nah, karena ini nggak sama alamat, misalkan ya alamat semula 123, lalu alamat berikutnya kan mestinya 124 ya. Nah, pada saat mau menampilkan data di alamat 124, komputer akan nyari data alamat 123 lebih dulu. Karena kan urutan data bus dan address bus kan harus urut ya. Begitu dicari alamat 123 kok nggak ada. Nah, ini terjadilah kesalahan saat melakukan interrupt request. Nah, muncullah blue screen ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada juga video grafik juga ya. Ini lebih jelas lagi. Driver interrupt request not less or equal. Ini lebih jelas lagi, ada kalimat driver. Nah, sehingga kita bisa menyadari, wah ini bermasalah ini saat menampilkan gambar ya. Nah, tentunya yang driver tentunya kan banyak mungkin ya. Tapi karena di sini yang melaksanakan interrupt request itu biasanya pada VGA, nah, maka biasanya ya ada simbol atau pesan seperti ini larinya ke, atau penyebabnya ada di VGA, maksudnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan bentuk blue screen yang lain mungkin ya. Nah, di sini ada juga ada pesan pick fault in non-pit area. Nah, ini RAM biasanya ya. Jadi setiap data itu selalu disimpan dalam RAM. Nah, begitu dia masuk ke data berikutnya atau data bus berikutnya, maka disimpan pula di dalam RAM. Nah, di sini ada pesan seperti ini ya. Page fault in non-page area. Ini biasanya pada area RAM, di sana ada address bus dan data bus yang terjadi error ya. Biasanya RAM-nya yang bermasalah, mungkin panas ya, atau mungkin memang rusak ya,
atau soket RAM yang mungkin tidak terhubung bagus dengan soketnya, itu juga menimbulkan kesalahan data dan address bus dalam memori. Ya, ini juga bisa menimbulkan kesalahan juga, ya, error juga gitu ya. Nah, pesan-pesan seperti ini biasanya mengarah ke RAM. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ada juga ini tipe untuk hard disk ya. Ini lebih unik lagi karena dia menyebutkan file. Ada file yang bermasalah. Misalkan ini ya. The problem seems to be caused by the following file. Lalu dia menyebutkan file. Ya, ini. Nah, ini biasanya kita menginstal sesuatu yang nggak cocok ya. Kemudian ini menjadi crash. Ya, ini manually initiated crash. Jadi crash ini berarti kita menginstal dan nggak cocok dengan file yang ada dalam aplikasi yang dalam Windows ya. Jadi contohnya saya pernah menginstal Windows 2003 server ya. Nah, saat itu saya tambahi beberapa aplikasi. Setelah sekian hari saya gunakan ya. Jadi karena sekian hari saya gunakan normal nggak masalah, saya coba install yang aplikasi yang lain. Nah, setelah saya install aplikasi yang lain, saya restart, lalu blue screen, nggak bisa berjalan. Jadi sempat masuk ke Windows, di tengah-tengah saat saya buka aplikasi itu ternyata blue screen. Nah, ini berarti aplikasi yang ada dalam Windows tadi terjadi crash, nggak cocok ya. Nah, solusinya apa ya? Kita cepat-cepat uninstall aplikasi yang tadi sudah diinstal, cepat-cepat di uninstall. Setelah uninstall, di restart normal lagi ya, karena memang aplikasinya penyebabnya sudah dihapus, ya sudah normal kembali. Jadi kadangkala blue screen itu bukan karena VGA, bukan karena RAM, tapi karena kita secara nggak sengaja nginstal aplikasi yang nggak cocok dengan Windows yang kita gunakan. Nah, ini. Nah, kita mikirnya positif aja, ya sudah dihapus. Nah, gitu. Makanya kalau kita nginstal mesti hati-hati. Kadang-kadang kalau nginstal tuh sampai kita cari dulu install yang mana aplikasinya itu cocok dengan Windows yang sedang kita gunakan. Windows 7 atau Windows 10 ya. Bila kita main install aja tanpa memperhatikan Windows yang kita gunakan, ya ini beresiko terjadi crash ya. Jadi memang kita kalau install harus diperhatikan dulu aplikasi itu cocok untuk Windows yang kita gunakan enggak. Nah, gitu. Kalau enggak jangan dipaksakan ya, nanti bisa crash. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, kita sudah belajar banyak tentang bentuk-bentuk pesan dari kerusakan blue screen ya. Nah, ini sesuai dengan mata kuliah kita masukkan ke gejala. Blue screen itu efek samping ya, atau efek yang ditimbulkan. Maka masuk ke gejala. Ada indikatornya. Ya, Windows mengalami kesalahan error crash. Nah, ini kita amati pesan blue screen yang muncul ya. Apakah masuk ke area VGA ya, interrupt request, yaitu biasa masuk ke VGA. Apakah masuk ke RAM? Nah, ini ada hubungan dengan area memori area. Ataukah masuk ke hard disk? Biasanya dalam bentuk file-file yang kita baru install ternyata nggak cocok ya. Kemudian kita siapkan VGA, RAM, hard disk alternatif pengganti. Ini kalau kemungkinan terburuk ya. Kalau kemungkinan terburuk nggak bisa, ya sudah kita cari alternatif pengganti. Soalnya blue screen ini nggak bisa ditolerir ya, karena komputer harus mati begitu VGA muncul. Errornya muncul, kita mesti mematikan komputer. Nah, maka kita siapkan penggantinya. Kemudian kita lakukan uji komponen. Mungkin VGA dulu misalkan sesuai pesannya ya tentunya. Kalau interrupt request, coba VGA-nya mungkin diperbaiki, mungkin dibersihkan, lalu mungkin ganti VGA yang lain. Apakah masih muncul blue screen?
ataukah tidak. Nah, perlu diuji dulu ya. Kemudian RAM-nya mungkin kita siapkan penggantinya, atau RAM yang lama kita bersihkan pakai penghapus pensil, mungkin kontaknya kurang bagus ya. Apakah membersihkan soketnya menyelesaikan masalah, ataukah kita ganti RAM yang lain sudah bisa menyelesaikan masalah? Nah, ini mesti kita coba ya, kita uji coba. Lalu berikutnya hard disk. Bisa jadi filenya aplikasinya kita uninstall dulu ya. Lalu kita restart, apakah masih muncul blue screen? Kalau masih muncul berarti aplikasi yang lain yang crash. Tapi kalau ternyata uninstall, aplikasi terakhir yang kita install itu sudah kita hapus, sudah menyelesaikan masalah, ya sudah, berarti tepat aplikasi tadi yang bermasalah. Ini perlu coba, perlu dieksperimen. Apakah VGA-nya, apakah RAM-nya, ataukah hard disk-nya. Nah, bila kita ketemu ya, mungkin VGA-nya atau mungkin RAM-nya atau hard disk, ya kita siap untuk mengganti atau yang lainnya. Tapi biasanya saya lakukan membersihkan dulu aja, soketnya dibersihkan. Soket dibersihkan kok tidak menyelesaikan masalah, ya sudah, harus diganti. Ya, didokumentasi lalu diimplementasi, mungkin mengganti ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, kalau misalkan video grafik adapter ya, kita lepas seperti ini, ya ini kita bersihkan pakai penghapus pensil, dibersihkan ya, mungkin kena debu misalkan ya, atau kita pindah-pindah, ini soketnya agak renggang ya, jadi kita bersihkan lalu kita pasang ulang gitu. Kemudian kita eksperimen ya, kita hidupkan lagi komputernya, apakah sudah menyelesaikan masalah ya, ataukah tidak. Jadi kita ganti VGA yang masih bagus, kok masih blue screen, ya berarti bukan VGA-nya. Ya, tentunya mengacu ke pesan yang kita peroleh di saat blue screen ya, itu apa pesannya. Kemudian kita juga bisa membersihkan soket. Ya, ini biasanya dibersihkan pakai penghapus, bukan penghapus ya, kuas ya, kuas. Kalau kita ngecat itu kan ada kuas. Nah, tapi kuas yang masih bagus untuk membersihkan di dalam soket. Ini mungkin ada debu yang masuk, lah itu kita bersihkan. Jadi soketnya pakai kuas, lalu VGA-nya pakai penghapus pensil. Nah, berikutnya mungkin RAM. Nah, RAM-nya juga sama ya. Jadi kita lepas lalu kita bersihkan pakai penghapus pensil ya. Mungkin ada debu atau yang lain. Lalu di sini juga ada soket yang mesti kita bersihkan pakai kuas. Mungkin ada debu yang masuk dalam soket-soket ini, kita bersihkan ya. Soketnya dibersihkan, lalu RAM-nya dibersihkan. Jadi dua-duanya dibersihkan lalu kita eksperimenkan, dicoba apakah masih muncul blue screen yang sama. Kalau tidak menyelesaikan masalah, ya coba kita ganti RAM yang lain. Tentunya RAM ini sesuai dengan pesan blue screen yang muncul ya. Biasanya ada error area tertentu dari pesan yang muncul di blue screen. Nah, itu acuan kita untuk menentukan ini mengganti RAM ataukah tidak. Kemudian berikutnya ataukah hard disk ya, ada hard disk ATA, ada hard disk SATA. Bisa juga hard disknya memang scratch, bisa hard disknya rusak juga bisa. Ya, intinya kalau pesannya itu ada dalam bentuk file tertentu, ya itu sudah dipastikan hard disknya ya. Mungkin apa yang kita barusan install itu tidak cocok dengan Windows yang kita punya ya.
Atau bisa juga harddisknya memang sekret ya. Ini harddisk yang sudah lama-lama itu biasanya memang rusak, sekret, sehingga filenya korup. Nah itu juga bisa menimbulkan blue screen ya. Jadi tidak ada salahnya kita lepas, kemudian kita ganti harddisk yang lain untuk memastikan permasalahannya ada di harddisk ataukah cukup menginstal file atau aplikasi. Kalau memang harddisknya ya sudah diinstal ulang, ya, kita memang harus bisa menerima resiko ya. Tapi syukur-syukur kalau itu ternyata file saja ya. Makanya tergantung pesennya. Kalau pesan blue screennya pesan blue screennya itu cukup kita pahami, lalu oh ternyata dia nyebut file tertentu, ya sudah berarti filenya. Nah itu ya yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini ya, tentang blue screen. Soalnya ini seringkali kita temui, dan semoga dari apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.